aku telah nyata pada insan tadi. Dia mengira aku ini batin selalu. Padahal batinnya aku itu tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi. Aku itu nyata pada segala yang wujud. Kalau Allah itu nyata pada segala yang wujud, itulah makna kiasnya Allah itu bersembunyi di dalam terang. Terang itu kan nur maksudnya. Nur itu maknanya kan jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu kan wujud. Maka segala yang wujud itu sebenarnya nur. Itu aku, kata Allah. Jadi gaibnya aku jangan dibilang tersembunyi. Gaibnya aku nyata dari segala yang wujud. Jadi orang yang telah kasab, orang yang telah mukasyafah, dia tidak akan tertipu melihat penyamaran akan tajalli aku dalam bentuk rupa yang lain. Kenapa? Dia tidak akan pernah tertipu dalam bentuk penyamaran diri aku dalam bentuk rupa yang lain. Karena dia paham dan mengerti bentuk rupa yang lain itu juga nyatanya rupanya diri Allah di situ. Itu yang bernama Muhammad tadi. Itu maksudnya. Jadi Allah itu cuma bercermin. Cermin itu untuk melihat akan dirinya. Sama kita contoh lagi, Pak Daniel mau pangkas rambut. Pergilah ke tempat pangkas rambut. Pak Daniel tegak di tengah. Di depannya ada cermin, di belakang ada cermin, di kanan ada cermin, di kiri ada cermin. Ketika Pak Daniel duduk di tengah, lalu siapa yang ada di depan, yang di belakang, diri kanan itu, diri siapa yang nampak? Diri Daniel. Ketika Daniel senyum di cermin itu, maka nampaklah senyumnya di situ. Ketika Daniel angkat tangan, nampaklah angkat tangan itu di cermin itu. Sebenarnya, samakah yang bercermin dengan yang ada di dalam cermin? Sama. Kenapa yang di cermin itu gambaran rupa daripada yang bercermin. Namun bedanya, yang bercermin itulah wujud yang hakiki, wujud yang tunggal. Wujud yang esa, sedangkan yang di dalam cermin itu adalah bayang-bayang, itulah kenyataan, itulah tajalli untuk memandang wujud yang hakiki. Bayang-bayang yang ada dalam cermin, yang dikatakan tajalli, itu yang disebut namanya Muhammad, itu yang disebut namanya sifat. Yang bercermin itu zat, yang di dalam cermin itu adalah sifat. Sifat itu untuk melihat akan zat yang sebenar-benarnya, yang bernama Daniel. Makanya ketika Daniel melihat, nampak wajahnya di situ. Belakang nampak punggungnya, kanan nampak bahunya, kiri begitu. Sekarang Allah cuma yang tunggal, Allah cuma yang wujud. Ketika Allah itu tunggal dan wujud, Allah ingin melihat dirinya. Ketika Allah ingin melihat dirinya, maka muncullah cermin-cermin sebenarnya. Cermin-cermin itulah namanya alam. Muncul namanya makhluk, muncul namanya planet. Seluruh yang wujud itu adalah cermin daripada nyatanya diri Allah. Itu yang dikatakan namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu sebenarnya bukan kita yang nyatu dengan Allah. Yang wahdatul wujud itu wujud yang esa itu ya Allah. Kalau kita nyatu dengan Allah, itu namanya ngaku-ngaku namanya. Padahal diri kita tidak pernah ada. Itu yang pertama. Kalau diri kita tidak pernah ada, maka jangan merasa diri kita ini nyatu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau Allah cuma yang ada, selain Allah tidak pernah ada, maka jangan sandingkan sesuatu yang lain itu yang tidak ada dengan Allah. Karena yang lain itu nggak pernah ada. Jadi barang yang tidak ada, barang yang tidak wujud, mana bisa, mana mungkin bisa disandingkan dengan Allah. Karena dia tidak ada. Yang ketiga, kalaulah yang lain tidak ada, cuma Allah cuma yang wujud dan yang nyata, maka segala yang nyata itu kenyataan diriku seorang. Itu kenyataan diriku sendiri. Itulah maknanya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak pernah bisa diserupakan dengan sesuatu, karena sesuatu tidak ada. Kalau sesuatu tidak ada, bagaimana mungkin diserupakan oleh dengan sesuatu? Kalau kita katakan ada sesuatu, sesuatu itu juga adalah kenyataan diriku. Yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan sesuatu itu yang nyata pada sesuatu. Kalau yang menjadikan sesuatu itu yang nyata pada sesuatu, yang menjadikan sesuatu itu wujud pada sesuatu, sebenarnya sesuatu itu aku.